Untuk mencapai lokasi ledang ganja, petugas Badan Narkotika BNN terpaksa harus menerobos hutan lebat dengan kondisi tanah perbukitan yang terjal. Setelah mencapai lokasi, satu persatu batang ganja yang diperkirakan berusia 3 bulan langsung dicabut, ditumpuk lalu dimusnahkan dengan cara dibakar. Ribuan tanaman ganja tersebut ditanam di lahan produktif kawasan Indrapuri dan Kota Koch, Beli, Aceh. Luas lahan mencapai 3 hektar dan untuk mengelabui petugas, tanaman ganja tersebut ditanam di sela-sela kebun pinang. Di lokasi ini petugas telah mencabut sekitar 10.000 tanaman ganja dengan ketinggian mencapai 2 hingga 3 meter. Jika di total berat basah tanaman ganja ini mencapai 4,5 ton. Tak hanya membakar tanaman ganja, petugas juga membakar sebuah pondok yang digunakan pelaku untuk menyimpan pupuk dan berbagai keperluan tanaman. Untuk kesekian kalinya kita melakukan pemusnahan ladang ganja. Saat ini ada 2 lokasi, di Desa Cotgi dan di Desa Indrapuri. Luasnya 2 lokasi sekitar 3 hektar. Saat dimusnahkan, pemilik lahan tidak ditemukan dan masih dalam pencarian petugas. Dari Banda Aceh, Sukri Saribudin, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap 4 tersangka kasus pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang, Banten. Keempat tersangka yakni Kepala Desa Kohod Arshin bin Asyid, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan 2 penerima kuasa Septian Prasetyo dan Chandra Eka. Penangguhan keempat tersangka tersebut karena terbentur permasalahan jaksa, Kejaksaan Agung yang meminta agar penyidikan turut menyertakan pasal tindak pidana korupsi. Namun polisi berkeyakinan kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum. Berkas keempat tersangka sempat diberikan ke penyidik, namun dikembalikan ke Bareskrim Polri dan kembali meminta dipenuhi penyidik pasal tindak pidana korupsi. Sebelumnya diketahui Kepala Desa Kohod Arshin ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah Laut Tangerang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam perkara dugaan korupsi di Bank BJB, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dan menyita sejumlah kendaraan. Salah satu yang ikut disita adalah 1 unit motor gede yang diduga milik Ridwan Kamil. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Belum atau tidak masuk. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Hingga saat ini KPK masih belum menetapkan status kepada Ridwan Kamil dalam kasus ini. Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. KPK juga rencananya akan melakukan pemanggilan kepada Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Insiden kecelakaan tragis terjadi di Jalan MT Haryono, Gang 11 di Noyo, Kota Malang. Truk bermuatan berat itu diduga alami remblong setelah gagal menanjak, lalu kemudian berjalan mundur. Naas, pengendara motor yang berada tepat di belakang truk tidak sempat menghindar dan langsung tertabrak dan terlindas. Akibatnya seorang anak tewas dan 3 orang mengalami luka-luka. Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Trihananta mengatakan, penyebab kecelakaan ini adalah kegagalan truk saat menanjak dan rem yang tidak berfungsi dengan sempurna. Itu dalam keadaan menanjak penuh muatan. Karena tidak kuat menanjak, kemudian direm. Setelah direm, tidak kuat remnya menahan beban kendaraan tersebut. Akhirnya mundur ke belakang, toleng tidak terkendali. Polisi langsung mengamankan truk beserta supirnya untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara korban luka-luka sudah ditangani Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan korban tewas sudah dievakuasi ke kamar jenazah.
Toko spare part sepeda motor di Kelurahan Labasan, Sukunan Pakem, Sleman, Yogyakarta terbakar hebat Jumat siang. Api yang terus membesar menimbulkan beberapa kali ledakan dari dalam toko. Kobaran api terus melumat seluruh bangunan dan barang-barang yang mudah terbakar. Petugas pemadam dan relawan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api di ruang toko spare part yang sekaligus dijadikan bengkel sepeda motor tersebut. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Kebakaran ini diduga berasal dari konsleting listrik di lantai 2 tempat tinggal. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut, aparat kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan juga saksi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun pemilik toko merugi hingga miliaran rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Jalan Raya Bekasi Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur kondisinya memprihatinkan. Jembatan terlihat sudah lama tidak dirawat. Besi pengaman banyak yang hilang dan baut-baut pondasi rusak berkarat. Meski begitu, jembatan ini masih menjadi jalan penghubung pejalan kaki untuk menyeberang. Meski di bawah jembatan terdapat zebra cross. Namun warga memilih menggunakan JPO dengan alasan keselamatan karena banyak truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Setelah viral, JPO dan halte Tipar United Tractor kini diberi garis kuning agar tidak dapat melintasi. JPO dan halte Tipar United Tractor ini satu dari sekian banyak JPO yang mengalami kerusakan. Bahkan JPO dan halte di Tipar Cakung kondisinya lebih memprihatinkan. Seluruh besi pengaman maupun besi halte hilang dan tidak diberi tanda larangan melintas. Masih, kalau untuk yang nyebrang-nyebrang masih ada. Tapi itu ada di polisi lagi. Kapan di garis polisi? Ini bukan garis polisi, itu tahun ini. Baru ini saya lihat ini. Kemarin berarti masih ada. Kemarin masih ada. Biasanya yang nyebrang ini warga dari mana bang? Atau pekerja pabrik? Warga sini, kerja di sini, sama orang lah. Mau lewat jalan situ karena dulunya kan ada pagar-pagar pelindung ya kanan kiri. Cuman saat ini udah nggak ada. Jadi kalau saya lewat situ tuh agak pusing. Cuman masalahnya adalah nggak punya alternatif lain. Harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Warga dan pengguna jalan berharap pihak terkait segera merevitalisasi JPO dan halte di sepanjang Jalan Raya Bekasi Cakung sebelum memakan korban jiwa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.